Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin 12 emiten saham berfundamental bagus yang harganya masih diskon. So, untuk teman-teman yang kemarin ketinggalan, yang kemarin belum beli, teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai untuk dapat rekomendasi saham yang layak dikoleksi. Yuk, langsung aja kita mulai videonya ya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke Yahoo Finance. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada tampilan candlestick, grafik indeks kita tercinta, IHSG atau JKSE. Seperti yang teman-teman tahu, beberapa minggu terakhir IHSG memang naik dengan cukup signifikan. Ya, teman-teman bisa lihat ya, grafiknya di sini menanjak. Dia itu memang sempat sideways ya, di angka 5.100-an, setelah sebelumnya pullback ke angka 4.800. Jadi kemarin itu naik nih di 5.370, kemudian dia pullback sampai ke 4.800, 4.900 di sini. Kemudian dia naik lagi, tapi dia sempat ketahan di 5.100-an ya. Kemudian dia sideways beberapa hari di sini. Kemudian saat tanggal 5, nah IHSG ini tiba-tiba naik dengan cukup signifikan ya. Di sini teman-teman bisa lihat candle-nya hijau lumayan gede. Kemudian berlanjut tuh, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, sampai di minggu ketiga November 2020. Saya yakin banget, beberapa minggu terakhir ini banyak banget di antara kita yang dapat profit lumayan banyak. Baik itu kita sebagai trader ataupun sebagai investor. Karena saya pun dapat profit yang lumayan ya. Teman-teman bayangin deh, kalau aja kita koleksi di sini, saat market crash ini di 4.000, kemudian dia naik ya pelan-pelan kita hold aja. Kita hold sekarang tuh levelnya udah di 5.500. Teman-teman tahu kan, sebelum COVID, IHSG itu nggak jauh dari sini. Dia itu di level sekitar 6.000-an di sini nih, kalau teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan kita tarik titik terendahnya aja, kurang lebih di 6.000 nih, 5.950. Kalau dia bisa naik lagi ke atas, ya udah, ini di 6.300-an. So, kalau teman-teman lihat, saat ini masih ada peluang, yes, masih ada peluang. Dan kalau teman-teman hitung, misalkan sekarang dari 5.500, kalau dia ke 6.000 aja, itu kurang lebih sudah 10%. Kalau misalkan dia lanjut lagi, ya ini bisa 20%. Saya rasa ini masih cukup oke peluangnya. Kalau teman-teman belum beli saham, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai masuk. Nah, oke, gitu ya. Saya senang banget sih sebetulnya bisa ngelihat IHSG cepet banget recover-nya. Ini termasuk cepet ya. Dari bulan Maret, ini nggak nyampe setahun, udah ke level 5.500-an lagi. Tapi, ternyata nggak semua investor, nggak semua trader itu happy dengan kenaikan ini. Kenaikan yang terlalu cepat. Kalau teman-teman tanya, kenapa mas bro, IHSG naik kok nggak seneng? Bukannya bagus ya, kan saham-saham di dalamnya pasti naik. Iya, bener. Kalau IHSG naik, saham-saham di dalamnya pun mostly akan bergerak naik. Terutama saham-saham big caps yang porsinya itu besar di IHSG. Nah, tapi kalau orang yang belum punya saham, dia belum beli sahamnya, artinya dia masih pegang cash, masih hold cash, masih wait and see, masih takut turun lagi, itu tuh biasanya dia masih menahan diri, jadi mereka masih belum belanja. Mereka tuh berharap IHSG akan turun lagi, supaya mereka nanti bisa beli di harga bawah. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu yang menurut saya sih nggak masalah juga. Itu kan strategi investasinya mereka ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebetulnya. Hanya saja, kalau misalkan IHSG sudah terlihat trennya naik seperti ini, ya udah, jangan terlalu ngarep IHSG itu akan turun jauh. Oke lah, kalau misalkan dia turun, dia akan retrace sedikit ke 5.300, masih bisa. Atau bahkan terjauh menurut saya, dia itu paling balik ke 5.100 sampai 5.000. Saya rasa udah nggak bakalan turun lebih rendah lagi dibanding titik ini. Kalau teman-teman mau lihat, teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya. Itu saya ada analisa menggunakan support dan resisten untuk IHSG. Nah, terus teman-teman pasti nanya, terus mas bro, kalau saya belum punya saham, saya belum banyak masuk nih ke saham, saya harus ngapain? Teman-teman perhatiin, memang IHSG sudah tidak semurah kemarin di 4.000-an, sekarang udah 5.500, tapi, ingat ya, tidak semua emiten saham itu sudah naik. Artinya masih ada emiten saham yang ketinggalan yang belum naik terlalu banyak. Ya, teman-teman lihat, kalau dia dari 4.000 sampai ke 5.500, itu artinya dia udah naik kurang lebih 40%. Ya, tapi teman-teman bisa cek emiten-emiten saham yang turun di sini, tapi harganya belum recover. Nah, itu adalah peluang teman-teman bisa pantau saham-saham itu untuk dapat profit at least 1 sampai 2 tahun ke depan.
Tenang aja, nanti akan saya bahas di spreadsheet. Jadi saya sudah simpulkan, saya sudah rangkumkan ada 30 emiten saham yang sudah saya seleksi menjadi 12. Jadi teman-teman bisa pantau ketat 12 saham itu untuk nabung, untuk investasi rutin yang kira-kira bisa dipanen 1-2 tahun ke depan. Gitu ya. Mungkin saya mau bahas sedikit psikologis market. Ya. Ketika turun di sini, semua orang itu takut. Ya, jadi wajar aja. Saat itu pun saya mengalami floating loss ya. Ada emiten-emiten saham saya yang trading itu loss. Pada akhirnya kena titik cut loss, ya udah saya jual rugi karena memang sudah seperti itu investing plan-nya. Nah, tapi untuk akun investasi saya, ya saya diamin aja. Walaupun dia turun, nggak apa-apa, ya saya terus cicil beli. Turun ini kesempatan. Pokoknya teman-teman jangan sampai dibalik. Kalau merah itu waktunya beli, karena kita bisa beli di harga yang murah. Kalau hijau udah naik, nah itu waktunya jual. Ya, perhatiin itu aja, itu adalah strategi yang paling simple untuk investasi saham. Kalau teman-teman bisa terapin itu, saya yakin teman-teman pasti dapat profit deh. Terus kalau teman-teman nanya, Mas Bro, sekarang kan udah hijau nih tinggi, berarti waktunya jual dong. Iya, untuk saham-saham yang profitnya sudah mencapai target, saya akan jual. Ya, tapi kalau masih saya lihat ada saham-saham yang berpotensi, saya akan beli saham itu. Malah uang keuntungan saya jual saham sebelumnya, saya akan investasiin lagi di saham-saham yang masih berpeluang naik. Artinya yang naiknya belum banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah. Kalau misalkan market turun, takut wajar. Tapi tetap harus menerapkan strategi yang benar. Oke? Kalau market naik, ya teman-teman jangan takut juga. Teman-teman kalau market naik, biasanya takut beli di pucuk, nanti habis beli di atas, marketnya turun. Ya wajar aja sih, maksudnya punya pemikiran seperti itu. Saya pun dulu di awal-awal berinvestasi, mikirnya begitu. Kalau udah naik, malah takut beli. Tapi teman-teman perlu ingat, strategi investasi itu biasanya dua ya. Buy low, buy on weakness, beli di bawah, sell high, jual di atas. Atau buy high, anggaplah teman-teman beli di sini, beli di harga yang tinggi, tapi teman-teman masih ada peluang sell higher. Ya, buy high, belinya tinggi, sell higher, jual di yang lebih tinggi. Nggak melulu harus nunggu di bawah teman-teman beli, karena nggak ada yang pernah bisa prediksi bottom itu kapan. Bottomnya itu ada di titik berapa. Nggak ada yang bisa prediksi. Jadi yang paling benar adalah money management. Atur uangnya mau masuk berapa, sedikit-sedikit, nyicil, baru nanti kalau harganya makin turun, makin beli. Itu kesempatan. Nah, saatnya jual, udah tuh, kita udah dapat harga bawah, itu udah bagus. Kalau teman-teman mau nambah lagi, ya silahkan aja, itu boleh. Gitu ya. Ya, mungkin saya mau ngobrol-ngobrol tentang itu aja, sedikit tentang psikologis trading. Jadi kira-kira saham apa tuh Mas Bro yang masih layak dikoleksi dan masih terdiskon, tapi fundamentalnya bagus? Oke, kita langsung ke sebelah ya. Saya sudah rangkumkan di spreadsheet Excel di sini. Jadi mungkin sebelumnya saya mau ngasih tahu, saham-saham ini adalah anggota indeks IDX 30. Ya, teman-teman nanti bisa searching aja atau nonton di video-video sebelumnya, saya pernah ada jelasin tuh tentang indeks IDX 30. Indeks IDX 30 ini singkatnya adalah 30 emiten saham yang liquid, ya, yang banyak transaksinya, dan fundamentalnya bagus. Jadi ini sudah dibikin, sudah ditentukan oleh IDX, oleh otoritas, mereka tuh dikumpulin, ya, dimasukin ke dalam indeks IDX 30 ini. Teman-teman bisa juga lihat list ini di mana-mana, di berita atau di website IDX langsung juga ada. Gitu ya. Lanjut, saya mau ngejelasin tabelnya. Di paling kiri ini ada nomor ya. Nomor pasti dari 1 sampai 30 karena totalnya emang ada 30 saham. Kemudian di sebelahnya ada kode saham. Di sini ada ACES, Adaro, Antam, lanjut ke bawah sampai United Tractor dan Unilever (UNVR). Ini kode sahamnya dibuat berurutkan berdasarkan abjad ya. Jadi bukan berdasarkan yang bagus mana, ini berdasarkan abjad. Kemudian di sebelahnya ada harga awal 2020. Ya, ini adalah harga yang saya ambil di Januari 2020. Kemudian di kolom sebelahnya ada lowest atau titik terendah year to date ya. Artinya dari Januari sampai ke hari ini titik terendahnya pernah mencapai di angka-angka ini. Gitu ya. Lanjut. Sebelahnya ada persentase penurunan terdalam, ya. Ini adalah persentase kalau misalkan teman-teman beli di awal 2020, terus turun ke lowest, nah teman-teman lagi floating loss gini nih, ya. Jadi ini adalah perbandingan harga terendah dengan harga awal tahun. Jadi anggapannya teman-teman beli di sini, terus turun ke sini, gitu ya. Lanjut. Sebelahnya lagi ada harga saat ini. Ini datanya saya ambil kurang lebih 16 November 2020. Harganya itu sekitar segini, nanti teman-teman bisa lihat aja. Terus di sebelahnya lagi ada potensi upside atau potensi kenaikan.
Ya, gimana cara ngitungnya? Jadi saya ngitung dari harga saat ini ke harga awal 2020. Gitu ya. Potensinya ya segini. Contoh, saya akan bahas satu ya. Contoh Bank BNI deh. Harga awal tahun kan 7.550. Kemarin itu sempat turun lowest terendahnya di 2970. Artinya dia sudah turun 60%, diskonnya 60%. Bayangin, saham bank yang masuk ke 4 besar di Indonesia, itu sahamnya sempat diskon 60%. Menarik banget kan? Kemudian, dia sudah naik karena memang fundamentalnya bagus, saham ini segera naik. Saat ini harganya sudah 5.650. Ya, teman-teman lihat nih, kalau teman-teman beli di sini 2970, jual di sini aja itu udah untung berapa? Udah hampir 2 kali lipat kan? Nah, memang sudah naik cukup banyak. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau kita bandingin harga saat ini 5.650, kalau dia naik ke 7.550, ini masih ada peluang kenaikan 33%. Ini masih cukup bagus. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat deh. Jadi, kalau misalkan harganya balik lagi ke harga awal tahun, yaitu potensi upside-nya segini, potensi kenaikannya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Mas bro, kenapa dibandingin sama harga awal tahun? Oke, saya jelasin ya. Harga awal tahun ini kan di Januari itu kita belum ramai pandemi lah ya, belum ramai COVID. Perekonomian kurang lebih ya masih so-so, masih biasa-biasa aja. Terus saat pandemi dia turun. Nah, saat ini harganya udah mulai naik nih. Nah, teman-teman bayangin deh, kalau misalkan nanti vaksin ditemukan dan COVID dinyatakan ada obatnya, dinyatakan hilang perlahan-lahan, saya yakin banget harga saham ini akan balik lagi ke harga awal tahun 2020. Karena kan kondisinya sama. Di awal tahun belum ada COVID, ya udah nanti pun saat COVID-nya udah nggak ada, udah ada obatnya, ya udah akan balik lagi ke harga awal 2020. Logika sederhananya kan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bandingin dengan harga wajar, ya itu silahkan aja. Teman-teman boleh aja hitung. Kalau teman-teman mau ngitung harga wajarnya, teman-teman bisa pakai metode yang di video-video sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa compare aja sama diskonnya berapa, potensi upside-nya berapa. Tapi yang jelas di video ini, saya hanya mengasumsikan dengan logika sederhana aja. Jadi kalau misalkan kondisinya balik ke semula, ya udah harga sahamnya pun akan balik ke kondisi semula. Bahkan, kalau saham itu fundamentalnya bagus, dia bisa lebih tinggi dibandingkan harga awal 2020. Contoh ya, contoh nih, Aces. Aces ini kan Ace Hardware, toko retail. 1.440 di awal tahun 2020, dia turun 970, turun 32%. Ya orang-orang kan pada takut, toko retail lagi pandemi kayak gini kan pasti sepi ya. Mall juga kemarin itu banyak yang tutup, PSBB, dan lain-lain. Jadi harganya sempat turun sampai 970. Tapi, kalau teman-teman lihat ya, harganya saat ini tuh sudah 1.755. Bahkan sudah lebih tinggi dibanding harga awal 2020. Ya, potensi upside-nya sudah minus nih, artinya harga saat ini sudah lebih tinggi. Ya, teman-teman bayangin, COVID-nya masih ada aja, itu harganya udah lebih tinggi dibanding harga awal 2020. Nah, ini adalah contoh-contoh emiten yang superior, yang fundamentalnya bagus, ya. Itu sih yang bisa teman-teman pegang. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada yang udah saya highlight warna merah. Ini adalah persentase penurunan yang di atas 50%. Artinya kalau saham ini turun 50% lebih, saya kasih tanda merah. Nah, ini adalah diskon besar-besaran yang kemarin terjadi. Dan menurut saya itu adalah momen terbaik untuk kita serok saham sebanyak-banyaknya. Tapi karena takut, karena fear, ya mungkin lah kita nggak bisa dapat di harga lowest, di harga bottom. Anggaplah meleset-meleset sedikit, tapi saya rasa harganya pun masih oke lah ya, masih cukup bagus. Nah, teman-teman bisa pantau aja nih, saham-saham yang diskonnya besar. Nih, teman-teman lihat ya, Bank BRI, diskonnya 50%. Terus ada lagi, HMSP, HM Sampurna, diskonnya 51%. Mantap kan? Lanjut lagi, kita geser ke bawah. Pegas, diskonnya 71%. Tuh, teman-teman bayangin. Telkom 37%, UNTR 44%, Unilever 38%. Nah, ini yang merah ini yang diskonnya lebih dari setengah harga. Tapi mungkin teman-teman tanya, Mas bro ini kan udah lewat, kita udah nggak bisa serok di sana lagi. Oke, nggak masalah. Ini bisa dilupakan, ini hanya info saja. Tapi teman-teman bisa lihat yang warna hijau ini, potensi upside. Ya, ini adalah potensi upside ketika harga sahamnya saat ini balik lagi ke harga awal 2020. Yang mana menurut saya nggak susah sih untuk balik ke harga awal 2020. Ya, yang di atas 20%, yang potensinya lebih dari 20%, saya kasih highlight warna hijau. Di sini ada contohnya Adaro, terus ada BBNI, BBTN, Bank Mandiri, Excel, Gudang Garam, dan lain-lain. Nanti di sini teman-teman bisa lihat di bawah. Saya udah rangkumin juga di sheet yang lain supaya kita bisa lebih enak lihatnya.
Yuk kita langsung meluncur ya ke sheet sebelah. Nah, ini adalah 12 emiten saham yang tadi saya bilang yang masih berpotensi naik 20% lebih. Ya. Yang pertama ada Adaro. Ini adalah emiten tambang batu bara yang mana termasuk emiten cyclical ya, karena dia tergantung sama harga batu bara. Kalau harga batu bara naik ya biasa harga sahamnya pun ikutan naik. Nah, saat ini 1165 ke 1540 itu potensinya 32%. Masih cukup oke sih. Bahkan bisa lebih menurut saya dari 1540 ini. Kemudian ada Bank BNI ya, Bank BNI diskonnya 33%. Di bawahnya ada bank lagi, Bank BTN dan Bank Mandiri. Jadi ada 3 emiten bank di sini, teman-teman bisa pilih. Ya, menurut saya yang murah itu BBNI sama BBTN. Tapi kalau teman-teman mau ngarepin dividen, itu bisa pilih BMRI sama BBNI. BBTN ini dividennya agak kecil soalnya. Tapi masih lihat ya, masih cukup terdiskon 30%. Oke, kita lanjut. Di sini ada Excel. Ya, ini 2.290 harganya saat ini. Potensi kenaikannya masih 41%. Mantap sih. Lanjut, Gudang Garam. Nah, ini satu-satunya emiten consumer goods yang ada di sini. Potensi kenaikannya masih 34%. Masih menarik, masih bagus. Lanjut, di NTP, ini semen ya, potensinya 31%. Japfa, ini ayam-ayaman, 25% potensi upside-nya. Terus, oh ya, ada 2 nih, MNCN sama Pegas. Teman-teman bisa lihat, potensi kenaikannya 80% lebih. Ya, MNCN ini pernah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya. Tapi ada Pegas. Nah, ini menarik banget sih Pegas buat saya. Potensi naiknya masih banyak banget nih. Nih, teman-teman mungkin boleh perhatikan saham ini ya. Lanjut, ada PTBA, Bukit Asam. Ini juga batu bara. Potensi naiknya 28%, hampir 30%. Oke, bagus. Telkom juga bagus ya. Saat ini potensi kenaikannya 30,77%. Nah, ini adalah rangkuman 12 emiten saham yang potensi kenaikannya masih cukup bagus, yang masih menarik untuk kita pantau terus. Ya, saya yakin ya kalau fundamentalnya bagus, dia pasti bakalan balik ke sini. Bahkan untuk emiten-emiten yang masih diskon, masih jauh di bawah harga wajarnya, malah dia bisa melebihi harga ini sebetulnya. Ya, saya cukup yakin sih. Coba teman-teman bayangkan aja, kalau aja dia naik 15-20% gitu setahun ke depan, itu sudah cukup bagus. 15-20% itu untuk seorang investor per tahun itu udah lumayan oke kok sebetulnya. Ya, apalagi kalau ternyata dia bisa naik sampai 30% setahun ke depan. Ya. Nah, untuk teman-teman yang kemarin udah ketinggalan, saran saya, teman-teman boleh mulai pertimbangkan untuk atur dananya untuk masuk ke saham-saham seperti ini. Teman-teman bisa lihat kan, ini potensinya bagus. Jangan sampai ketinggalan kereta untuk yang kedua kalinya. Mungkin kalau teman-teman tanya, Mas Bro ada pegang saham ini gak? Yes, saya ada pegang beberapa saham ini. Kurang lebih ada 3 atau 4 emiten saham yang saya punya. Dan itu masih akan terus saya tambah supaya ketika nanti bagi-bagi dividen, ketika nanti potensi upside-nya sudah tersentuh, saya bisa dapat profit yang banyak dari emiten-emiten ini. Gitu ya. Oh ya, tapi ingat juga, indeks IDX 30 ini tidak selamanya akan berisi saham-saham ini. Ya, jadi bisa aja nanti tahun depan isinya berubah, ya itu bisa-bisa aja. Nanti akan direview terus. Kalau emiten ini fundamentalnya udah kurang oke, dia akan dikeluarkan dan diganti oleh emiten saham lain yang secara fundamental dan secara likuiditas itu lebih oke. Jadi wajar aja, nanti teman-teman bisa review aja ya berkala. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Segala keputusan investasi ada di tangan masing-masing investor. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa dapat profit yang cukup oke dari saham-saham ini. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.